Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dengan Alipia Putri Dendra dengan NIM 310119012662. Ini saya akan mempresentasikan laporan akhir perencanaan arsitektur enterprise menggunakan TOGAF ADM pada toko online shop kosmetik Alia. Enterprise arsitektur adalah arsitektur untuk merancang sistem perusahaan. Arsitektur ini melibatkan pemodelan proses bisnis dan karakteristik informasi. Enterprise Architecture Planning (EAP) digunakan untuk menentukan arsitektur untuk penggunaan informasi dalam mendukung bisnis dan rencana implementasi arsitektur di sebuah perusahaan atau organisasi. Online shop kosmetik merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang penjualan berupa barang jual kosmetik. Untuk meningkatkan kualitas manajemen dan kinerja dari online shop kosmetik, salah satu faktor pendorong kebutuhan sistem informasi adalah semakin meningkatnya kebutuhan fungsi pelayanan yang dijalankan. Penelitian ini menggunakan metodologi TOGAF ADM dimulai dari Preliminary Phase, Requirement Management, Architecture Vision, Business Architecture, Information System Architecture, Teknologi Architecture, Opportunities and Solution, hingga Migration Planning. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini yaitu suatu usulan model TOGAF yang disesuaikan dengan proses dan kebutuhan bisnis dari online shop yang merancang interface arsitektur untuk perencanaan strategis TOGAF. Pendahuluan, latar belakang masalah. Online shop kosmetik merupakan salah satu toko yang menjual berbagai macam barang jualan kosmetik kecantikan wajah. Melihat pesaing pasar yang semakin lama semakin meningkat seperti sekarang ini, maka untuk menjaring konsumen baik di dalam maupun luar daerah, online shop harus selalu melakukan inovasi strategi agar tidak terlindas oleh pesaing. Selain itu, melakukan inovasi strategi bisa memperoleh keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaing. Saat ini belum dirancang interface arsitektur yang sesuai dengan acuan yang baku dan menghasilkan blueprint yang selaras dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Acuan yang baku untuk perencanaan EA adalah Enterprise Architecture Framework yang berkembang dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. The Open Group Architecture Framework adalah suatu framework untuk arsitektur perusahaan yang memberikan pendekatan yang komprehensif untuk perencanaan, perancangan, dan pelaksanaan arsitektur informasi perusahaan. Rumusan masalah. Dalam studi kasus yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana menggunakan TOGAF ADM dalam merancang interface arsitektur sehingga didapatkan rancangan EA yang memenuhi kebutuhan proses bisnis yang selaras dengan strategi bisnis online shop kosmetik Alia. Batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. 1. Objek penelitian yakni online shop kosmetik. 2. Metode pendekatan TOGAF ADM 107. Pada penelitian ini akan memanfaatkan tools seperti interface arsitektur, TOGAF ADM, value chain, diagram use case, mode perancangan, matrik relasi, gap analysis, arsitektur bisnis. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah mengembangkan sistem penjualan pada online shop kosmetik Alia menggunakan metode TOGAF ADM. Manfaat melakukan penelitian ini adalah membantu konsumen online shop kosmetik Alia untuk dapat memilih metode pemesanan dengan mudah. Landasan teori. Enterprise Architecture. Enterprise Architecture adalah penjelasan tentang bagaimana sebuah organisasi merancang sebuah sistem untuk mendukung kebutuhan bisnis dan teknologi dalam mewujudkan misi dan visi serta pencapaian hasil yang telah ditargetkan. EA mendahului munculnya dua hal. 1. Sistem kompleks ini di mana organisasi harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk merancang atau mengembangkan sistem yang dimiliki. 2. Penyelarasan bisnis dengan teknologi di mana jumlah organisasi yang mengalami kesulitan menyelaraskan kebutuhan bisnis dengan teknologi. Ya, memiliki 3 komponen utama yaitu arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi, terbagi menjadi data dan arsitektur aplikasi dan arsitektur teknologi. TOGAF ADM, Technical Open Group Architecture Framework TOGAF, yang merupakan kerangka kerja untuk pengembangan arsitektur perusahaan. Diusulkan oleh Open Group 2009 yang berdasarkan prakarsa DOD-AS. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing fase pada TOGAF ADM The Open Group 2009. 1. Preliminary Phase. Tahapan persiapan preliminary phase merupakan tahap awal persiapan perancangan enterprise arsitektur. 2. Requirement Management. Requirement Management adalah proses pengelolaan kebutuhan arsitektur di seluruh fase TOGAF ADM. 3. Fase A, Arsitektur Vision. Arsitektur Vision atau fase visi arsitektur adalah mendefinisikan skop vision dan memetakan strategi keseluruhan. Fase B, Business Arsitektur. Fase bisnis arsitektur atau fase arsitektur bisnis berisi strategi bisnis, organisasi dan informasi aktivitas utama. 5. Fase C, Information System Arsitektur. Information System Arsitektur 108
mengembangkan arsitektur sasaran untuk data dan aplikasi. 6. Fase D, teknologi arsitektur. Teknologi arsitektur menciptakan sasaran keseluruhan arsitektur yang akan diterapkan pada tahapan ke depan. 7. Fase E, opportunities and solution. Opportunities and solution mengembangkan strategi keseluruhan, menentukan apa yang akan dibeli, membangun atau penggunaan ulang, dan bagaimana menerapkan arsitektur yang dideskripsikan di fase D. 8. Fase F, migration planning. Fokus utama dari fase migration planning atau fase rencana migrasi adalah penciptaan rencana implementasi dan migrasi yang layak, bekerja sama dengan portofolio dan manajer proyek. 9. Fase G, implementation governance. Pada fase implementation governance atau fase tata kelola implementasi, proyek dilaksanakan sebagai program rencana kerja dan diolah agar dapat mencapai arsitektur yang diinginkan. 10. Fase H, arsitektur change management. Pada fase arsitektur change management atau fase manajemen perubahan arsitektur akan diuraikan penggerak perubahan dan bagaimana mengatur perubahan tersebut, mulai dari pemeliharaan sederhana sampai perancangan kembali arsitektur. TOGAF memungkinkan arsitek dan pemangku kepentingan perusahaan merancang, mengevaluasi, dan membangun arsitektur perusahaan yang fleksibel bagi organisasi. Versi awal TOGAF didasarkan pada Technical Architecture Framework for Information Management yang dikembangkan oleh Department of Defense US DoD. TOGAF berbasis pada Architectural Development Method sebanyak 9 fase yang ditunjukkan pada di mana fase-fase ini adalah preliminary analysis, arsitektur vision, business architecture, information system architecture, teknologi arsitektur, opportunities and solution, migration plan, implementation of governance, and architecture change management. Semua komponen TOGAF ini menghasilkan kiriman dalam bentuk diagram alir, struktur, definisi, dan artefak lainnya. Perencanaan arsitektur interface. Pada fase ini terdapat beberapa tahapan, yaitu prinsip perencanaan arsitektur dan identifikasi 5W+1H. What? Karyawan online shop kosmetik Alia. Who? Karyawan toko online shop beauty dan perusahaan. Where? Jalan Ayani, kilometer 35 Banjarbaru. When? Perencanaan data online shop 2021. Why? 1. Terdapat sistem pendataan barang jual masih belum memadai. 2. Pengembangan pendataan atau pencatatan barang jual masih menggunakan metode manual atau pencatatan buku. 3. Kurangnya staf karyawan packing barang online guna mengembangkan strategi dan pemanfaatan sumber daya manusia. How? Perencanaan pendataan online shop kosmetik Alia menggunakan arsitektur interface TOGAF ADM. Phase E, arsitektur vision. Pada arsitektur visi terdapat visi dan analisis value chain. Berikut visi toko online shop kosmetik Alia. Arsitektur vision mendefinisikan ruang lingkup inisiatif pengembangan arsitektur, mengidentifikasi stakeholder, menciptakan visi arsitektur, dan memperoleh persetujuan untuk mengembangkan arsitektur, serta berikut inilah adalah analisis toko online shop kosmetik Alia. Phase C, Information System Architecture. Pada arsitektur sistem informasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu arsitektur aplikasi dan arsitektur data. Pada arsitektur aplikasi dilakukan pengidentifikasian jenis aplikasi yang dibutuhkan untuk mengolah dan mendukung aktivitas pada toko online kosmetik serta membuat rancangan arsitektur aplikasi. Sedangkan pada arsitektur data identifikasi rancangan arsitektur aplikasi. Sedangkan pada arsitektur data diidentifikasi seluruh komponen data yang akan digunakan oleh aplikasi untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pembeli atau pelanggan online shop kosmetik tersebut. Berikut gambaran dari arsitektur aplikasi yang digambarkan dengan menggunakan salah satu diagram dari arsitek, yaitu diagram application operation viewpoint. Dan inilah adalah analisis dari front office. PSD teknologi arsitektur. Teknologi arsitektur berdasarkan pengembangan arsitektur teknologi untuk mendukung visi arsitektur yang telah disepakati. Fase ini merupakan gambaran dari arsitektur teknologi yang menggambarkan struktur teknologi yang dibutuhkan, digambarkan menggunakan salah satu diagram untuk menunjang operasional aplikasi Archimedes, yaitu diagram Process Viewpoint. SE, Opportunities and Solution. Opportunities and Solution adalah melakukan perencanaan awal dan identifikasi sarana pengembangan untuk pada fase sebelumnya.
pada fase sebelumnya telah dilakukan berjalan arsitektur dan juga telah dibuat target arsitektur. Selanjutnya akan dilakukan identifikasi perbandingan antara baseline arsitektur dengan target arsitektur dari tiap fase-fase tersebut. Pengadaan. Pada proses bisnis pengadaan, mengusulkan calon vendor dan menetapkan calon vendor tidak terdapat dalam target arsitektur. Karena proses bisnis mengusulkan calon vendor dan menetapkan calon vendor digabungkan ke dalam pemilihan vendor. Sedangkan proses bisnis pemilihan vendor merupakan proses bisnis yang baru ditambahkan pada target. Lalu proses bisnis menjadi lebih keuangan. Pada proses keuangan tidak terdapat perubahan karena pada arsitektur bisnis yang dilakukan sama dengan proses bisnis yang sedang berjalan pada toko Nensho Cosmetics Alia. Dan ini adalah analisis gap keuangan. Dan ini adalah analisis gap inbound logistik. Dan ini adalah analisis gap operation. Dan ini adalah analisis gap outbound logistik. Dan ini adalah analisis gap marketing and sales. Dan ini adalah analisis gap service. Pengertian analisis gap. Analisis gap adalah analisis kinerja yang melibatkan perbandingan kinerja aktual dengan kinerja potensial atau yang diinginkan. Analisis gap merupakan suatu studi yang dibuat untuk mengidentifikasi apakah sistem yang berjalan di suatu perusahaan sudah memenuhi kebutuhan atau belum. Pada tahap ini akan dipaparkan mengenai analisis gap antara baseline arsitektur dan target arsitektur yang ada pada arsitektur, application arsitektur, data arsitektur, dan teknologi arsitektur. Analisis gap arsitektur aplikasi. Pada gambar analisis gap arsitektur aplikasi, aplikasi yang diberi warna biru mudah menandakan bahwa aplikasi tersebut hanya pada target arsitektur. Dan ini adalah analisis gap arsitektur data. Analisis gap arsitektur data. Pada gambar di atas terdapat analisis gap arsitektur data. Pada gambar berwarna kuning merupakan data yang berasal dari baseline bisnis. Sedangkan data yang berwarna biru muda merupakan data yang menunjukkan bahwa data tersebut hanya ada pada target arsitektur data. Data yang berwarna biru merupakan data yang berasal dari aplikasi, karena aplikasi tersebut berada pada target arsitektur. Sehingga data yang berasal dari aplikasi juga merupakan data yang ditambahkan pada target arsitektur data. Analisis gap arsitektur teknologi. Pada analisis gap arsitektur teknologi, warna abu-abu menggambarkan perangkat tersebut hanya ada pada target arsitektur. Sedangkan warna hijau menggambarkan perangkat tersebut ada pada kedua arsitektur baseline dan target arsitektur. Migration planning. Pada fase ini dilakukan perancangan dan persiapan migrasi untuk pengimplementasian arsitektur aplikasi yang baru yang dibangun pada fase sebelumnya. Pada fase ini dibuat roadmap implementasi aplikasi berdasarkan analisis McFarland. Strategic Fit. Berikut analisis portofolio aplikasi yang menggunakan analisis McFarland Strategic Fit. Portofolio aplikasi. Berikut adalah analisis portofolio aplikasi yang menggunakan analisis McFarland Strategic. Roadmap implementasi. Berikut merupakan roadmap implementasi aplikasi yang dibuat berdasarkan analisis portofolio aplikasi. Roadmap. Pada gambar roadmap menunjukkan bahwa website usaha toko Nensho Cosmetics Alia menjadi urutan pertama karena portal website tersebut menjadi media untuk mengintegrasikan semua aplikasi. Urutan kedua yaitu sistem informasi dan pengadaan, karena pada sistem informasi pengadaan akan mengelola data, dan urutan keempat yaitu sistem informasi penjualan karena perlu pengelolaan laporan pemesanan yang masuk dari pelanggan. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.